Coba deh bayangin, ada monumen kuno dari Inggris, tiba-tiba nongol gitu aja di kaki gunung berapi paling aktif di Indonesia. Kedengarannya aneh banget kan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa di balik Stonehenge Merapi di Yogyakarta. Ini adalah sebuah simbol harapan yang lahir langsung dari bencana. Oke, jadi pertanyaan utamanya kan ini, kok bisa sih sebuah monumen ikonik dari Inggris berdiri di tengah lanskap vulkanik Indonesia? Ini bukan sekedar pemandangan yang unik loh. Di baliknya ada cerita yang wow, luar biasa. Yuk, kita pecahkan bareng-bareng misterinya. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya Stonehenge di Merapi ini tuh apa sih? Apa yang kita lihat dan kenapa keberadaannya jadi begitu istimewa? Lokasinya ada di Yogyakarta, dan ya, ini adalah replika Stonehenge yang terkenal di Inggris. Tapi, coba diperhatiin kontrasnya. Formasi batu kuno ini berdiri megah dengan latar belakang Gunung Merapi yang gagah dan seringkali masih aktif. Gila kan? Pemandangannya tuh surreal banget dan penuh makna. Tapi, ini dia nih, poin yang paling penting. Ini tuh bukan sekedar replika buat spot foto doang. Monumen ini punya jiwa. Setiap batunya dibangun oleh komunitas lokal sebagai simbol ketangguhan, kreativitas, dan semangat buat bangkit lagi dari puing-puing erupsi Merapi yang dahsyat. Tentu aja, cerita ini nggak akan ada tanpa pemicunya. Sekarang, yuk kita mundur sejenak ke momen yang jadi awal dari semuanya, saat kekuatan alam menunjukkan wajahnya yang paling ganas. Setiap cerita penciptaan yang hebat itu sering banget diawali sama kehancuran, ya kan? Erupsi Gunung Merapi itu bukan sekedar letusan biasa. Itu adalah kekuatan alam yang meluluh lantahkan segalanya, mengubah landscape yang tadinya hijau jadi abu-abu, dan benar-benar menguji batas ketahanan manusia dalam sekejap. Namun, justru dari sinilah keajaibannya muncul. Peristiwa yang sama yang membawa kehancuran ternyata juga menyediakan bahan bakunya. Dari perut bumi yang sama, material untuk sebuah karya baru pun lahir. Dari kehancuran, lahirlah sebuah penciptaan. Jadi, gimana ceritanya puing-puing bencana ini bisa disulap jadi mahakarya? Nah, proses transformasinya inilah inti dari kisah yang super inspiratif ini. Mari kita bedah langkah demi langkahnya. Prosesnya kalau didengerin mungkin simple ya, tapi semangat di baliknya itu loh, luar biasa. Semuanya dimulai pas Merapi memuntahkan materialnya. Alih-alih melihat itu sebagai sisa bencana, masyarakat lokal justru melihatnya sebagai potensi. Mereka gotong royong, ngumpulin batu satu persatu, dan dengan visi yang kreatif, menyusunnya kembali jadi formasi Stonehenge yang ikonik itu. Dan ini yang bikin tempat ini spesial banget. Batu-batu yang dipakai itu bukan batu biasa yang dipahat biar mirip. Ini adalah batuan vulkanik asli dari letusan Gunung Merapi itu sendiri. Jadi setiap bongkahannya itu saksi bisu sejarah, membawa energi gunung berapi langsung ke dalam karya seni ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ aja sebagai karya seni. Tempat ini ternyata punya peran baru yang nggak terduga, yaitu jadi semacam laboratorium alam raksasa bagi siapapun yang datang berkunjung. Buat para pengunjung, apalagi anak-anak sekolah, ini tuh kayak dapat kelas geografi gratis tapi langsung di alam. Kamu bisa lihat dari dekat banget gimana batuan vulkanik terbentuk, mengamati gimana sebuah lanskap bisa berubah total setelah erupsi, bahkan bisa ngerti proses terbentuknya sungai dan formasi batuan kars di sekitarnya. Jadi, pas kamu di sana, kamu bakal lihat dua wajah alam yang beda banget. Di satu sisi, ada batuan vulkanik yang gelap dan kasar, sisa dari panasnya erupsi. Di sisi lain, ada formasi batuan kapur atau kars di sekitarnya, yang terbentuk perlahan-lahan oleh air selama jutaan tahun. Perpaduan antara api dan air inilah yang bikin geologi di kawasan Merapi jadi unik banget. Oke, jadi pada akhirnya, apa sih warisan yang ditinggalkan oleh Stonehenge Merapi ini? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar batu dan pemandangan yang indah. Ini jelas lebih dari sekedar tumpukan batu loh. Proyek ini mendukung pariwisata yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka langsung dalam pengelolaannya, dan yang paling penting, menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga keindahan alam. Biar apa? Biar bisa terus dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Dan kayaknya, kutipan ini benar-benar pas banget buat merangkum semuanya. Stonehenge Merapi mengajarkan kita bahwa geografi bukan hanya tentang peta, tetapi tentang memahami alam yang luar biasa di sekitar kita. Sebuah pengingat yang kuat banget tentang hubungan kita, manusia, dengan bumi. Kisah Stonehenge Merapi ini jadi bukti nyata ya, kalau dari puing-puing kehancuran pun, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Ini bikin saya mikir, dan saya pengen kamu juga ikut merenung. Dalam hidup kita masing-masing, kira-kira keindahan apa lagi ya yang bisa kita ciptakan dari momen-momen tersulit kita?
Terima kasih sudah menyimak.